Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Semoga baik-baik saja. Anak-anakku kelas 4, kembali lagi bersama Bu Ita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran yang kedua. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Ita pimpin, berdoa dimulai. Sudah selesai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. 2. Melalui kegiatan membuat kolase, siswa mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. 3. Melalui kegiatan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Kita mulai materi yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ada apa, anak-anakku? Ya, benar sekali. Ada anak yang sedang memungut sampah. Berikut ini akan ada bacaan yang sangat inspiratif tentang seorang pemulung sampah yang berusaha mencapai cita-citanya. Mari kita baca bersama-sama. Bacaannya berjudul Aku Sarjana Pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan bumi. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku. Selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah. Dasarnya, aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu biaya tambahan. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meskipun demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolah. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB atau Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Demikian bacaannya. Tugas kalian sekarang adalah melengkapi diagram. Yang pertama, kalian tulis cita-cita Wahyudin. Yang berikutnya, sikap yang dimiliki Wahyudin, usaha yang dilakukan Wahyudin, dan halangan apa saja yang dihadapi oleh Wahyudin untuk menggapai cita-citanya. Setelah kalian lengkapi diagram berikut, kemudian kalian jawab pertanyaan berikut ini di buku tugas kalian. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Yang kedua, apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Demikian bacaan kisah aku seorang sarjana pemulung yang dapat kalian jadikan contoh pelajaran bahwa tidak ada alasan untuk tidak menggapai cita-cita. Berikutnya, ini adalah lanjutan dari materi pelajaran di pembelajaran 1, yaitu membaca puisi. Kemarin kalian sudah belajar untuk
memberikan jeda pada puisi, dan sekarang kalian belajar untuk membaca puisi kemudian mendeklamasikannya. Ya. Sekarang simak baik-baik dan baca bersama. Mari kita baca bersama-sama puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung, ciptaan D. Karitas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabat. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Ya. Demikian contohnya mendeklamasikan. Kalian bisa mencari referensi lain yang lebih bagus dari Bu Guru tentunya. Ya. Tugas kalian dari baca puisi tadi adalah kembali membaca puisi Sahabatku Seorang Pemulung. Berikan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti sejenak dan waktu berhenti lama. Latihlah kembali cara membacanya dengan tanda jeda yang kamu buat. Yang terakhir adalah bacakan kembali puisi tersebut dengan lafal yang jelas dan jeda yang sesuai. Mudah bukan? Ya. Kita ke materi berikutnya tentang kolase. Ya. Kolase, apakah itu kolase? Ya. Kolase merupakan teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Kalian potong-potong dulu kemudian ditempelkan. Nah, bahan-bahan yang kalian perlukan untuk membuat kolase adalah yang pertama selembar kertas. Boleh kertas apa saja, kertas karton, kertas sketsa, kertas gambar, atau kertas yang lain. Yang kedua adalah lem. Ketiga adalah gunting. Keempat koran bekas. Yang kelima gambar. Gambar untuk ditempel tentunya. Langkah-langkah membuat kolase. Yang pertama, siapkan gambar pola pada selembar kertas. Bisa berbentuk buah, berbentuk binatang, berbentuk bunga, atau yang lainnya. Yang kedua, buatlah potongan-potongan bahan koran bekas, kardus, kertas origami bekas, atau kertas yang telah kalian siapkan. Yang ketiga, tempelkan dengan lem potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Nah, berikut kalian lihat contoh gambar kolase. Nah, itu ada gambar kolase kupu-kupu. Nah, yang berikutnya adalah gambar kolase berbentuk buah apel. Mudah bukan? Sekarang kalian kerjakan di rumah, kalian latihan di rumah, tentu kalian bisa. Berikutnya, ayo membaca. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya berikut. Yang pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. Kebun koleksi.
biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh kebun koleksi ada kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. B. Kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh kebun plasma nutfah di Cipinang, Lipi, dan buah-buahan inti, talas, dan suwek. C. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Tadi sudah kita pelajari cara melestarikan tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. A. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. B. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. C. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. D. Membuat undang-undang perburuan. E. Menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Itu adalah upaya pelestarian hewan. Nah, setelah kalian tadi membaca upaya pelestarian hewan dan tumbuhan, sekarang saatnya kita berlatih. Tugas kalian adalah yang pertama, carilah informasi sebanyak-banyaknya terhadap usaha-usaha pelestarian makhluk hidup. Bisa kalian cari di buku referensi lain, di internet mungkin bisa, atau kalian cari di mana saja, silahkan. 2. Cari informasi apakah ada pelestarian makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitarmu. 3. Cari tahu kegiatan pelestarian apa sajakah yang telah dilakukan, jenis hewan dan tumbuhan apa saja yang dilestarikan dan cara melestarikannya, dan kapan didirikannya kegiatan pelestarian tersebut. Jangan lupa ditulis di buku tugasmu. Ya, sekian pelajaran dari Bu Guru untuk kali ini. Anak-anak, sudah selesai pertemuan kita. Tadi kita sudah mempelajari beberapa materi pembelajaran, diantaranya tadi ada kisah inspiratif ya, usaha yang dilakukan anak seorang pemulung untuk mencapai cita-citanya, kemudian mendeklamasikan puisi, membuat kolase, dan cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian tetap di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan selalu berolahraga. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.